bahwa terhadap adanya ketidakpastian informasi untuk publik terkait nasab para Habib, pemerintah seolah tidak ingin ikut campur, bahkan seolah tidak mengerti, padahal publik sangat membutuhkan kepastian akan kebenaran yang mana dapat memberi manfaat sangat baik secara nasional maupun internasional, serta sebagai pemenuhan hak warga negara, serta tidak terjadi lagi kejadian-kejadian di masa lampau yang mengenai arogansi yang disebabkan status nasab para oknum habaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beredar viral naskah somasi yang akan dilakukan oleh Kiai Haji Fuad Pleret atau Gus Fuad Pleret ya. Dan ini ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini mungkin lembaga terkait yakni Kementerian Agama. Kenapa? Karena ini terkait soal nasab Ba'alawi yang hari ini menimbulkan keresahan di publik, terutama di media sosial. Saya kira sudah tidak asing lagi bagaimana perbincangan di sana sangat heroik antara klaim nasab palsu dengan yang meragukan nasab mereka. Oleh karena itu, Gus Fuad Pleret menyikapi hal tersebut dengan melakukan somasi. Nah, ini saya baca duduk perkaranya. Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret mewakili keresahan mayoritas masyarakat menyampaikan somasi kepada pemerintah atas tindakan pembiaran dan atau kealfaan pemerintah merespon keresahan publik terkait nasab zuriat Nabi yang selama ratusan tahun telah diklaim oleh para habaib. Sedangkan kini di sosial media telah ramai diskusi-diskusi tidak henti dari publik mengenai kebenaran nasab tersebut. Permohonan Gus Fuad Pleret kepada pemerintah terkait nasab tersebut merupakan bentuk pembebasan belenggu, di mana telah diketahui oleh umum bahwa pusat saat ini tidak bisa berbuat banyak dikarenakan terbelenggu oleh hutang budi terhadap klan Ba'alawi. Permohonan Gus Fuad ini juga dilatar belakangi serta didukung oleh hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam bukunya yang berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap buku tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dari pihak penulis, Kiai Haji Imaduddin Usman sendiri terbuka dan siap apabila pihak yang tidak setuju ingin melakukan diskusi ilmiah. Sayangnya, dari pihak yang tidak setuju sampai saat ini belum ada yang berkenan untuk melakukan diskusi ilmiah. Hal tersebut hanya memancing keributan di sosial media tanpa ada jalan keluar. Di sini ketidakaktifan pemerintah sangat diharapkan untuk dapat membuat sebuah diskusi ilmiah dengan menghadirkan para pihak yang berperkara mengenai kebenaran nasab. Bahwa pemerintah yang seharusnya turun tangan justru tidak melakukan hal-hal strategis untuk menyelesaikan konflik ini. Terkait pembuktian nasab tersebut, yang mana perhatian pemerintah tidak hanya akan berguna bagi masyarakat Indonesia namun juga masyarakat internasional. Ya, karena kita tahu memang bahwa persoalan pernasaban ini termasuk dunia internasional, narkoba internasional sudah menyekapi terutama di Timur Tengah. Hal tersebut dapat menjadi eksistensi pengakuan nasab habaib apabila terbukti, dan sebuah pembenaran pemahaman masyarakat dunia Islam apabila terdapat kekeliruan yang harus segera diluruskan. Bahwa sebagai informasi, problematika mengenai nasab ini bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Para keluarga Alawiying yang bernama dalam organisasi Rabita Alawiyah berdasarkan akta notaris
dari MR Van Opushen, ini bahasa Belanda ini, dan ditandatangani oleh sekretaris pemerintah kolonial GR Endrobing, dan banyak kabilah-kabilah yang bernaung di organisasi ini, antara lain Al-Kaf, As-Sakab, Al-Habsi, Al-Idrus, Al-Hasan, Al-Aidid, dan lain-lain. Ada lebih 30 kabilah yang bernaung pada organisasi ini, yang mana sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia bahwa mayoritas mereka menganggap pribumi bukanlah manusia yang kafa'ah atau setara dengan mereka, khususnya dari segi keturunan. Maka banyak dari mereka yang melarang anggota keluarganya untuk menikah dengan pribumi. Selain hal itu, mereka juga sering menghimpun dana dari masyarakat pribumi, yang mana dana tersebut digunakan oleh mereka untuk memberikan sumbangan dari kalangan mereka sendiri yang kurang mampu secara ekonomi, bukan untuk masyarakat luas. Bahwa dalam banyak peristiwa yang dialami oleh masyarakat, status suryat sering digunakan oleh para Alawin untuk memperbudak pribumi. Mereka dalam banyak kesempatan terkesan arogan dan memaksa untuk dicintai tanpa bisa mencintai, serta tanpa bisa mengasihi para pribumi. Mereka mengkastakan diri lebih tinggi dari pribumi. Tak heran banyak dari kalangan pribumi yang merasa terganggu dengan tindakan mereka. Namun juga cukup disayangkan adanya pribumi yang meneruskan mental keterjajahan, terlalu tunduk pada mereka hingga sampai mau mencium kakinya. Perbudakan tersebut merupakan sesuatu yang harus segera dihentikan. Bahwa dalam beberapa peristiwa di mana para habaib terlihat mengkoordinasikan tindakan kekerasan, sweeping, sehingga membuat banyak masyarakat ragu terhadap klaim nasab para habaib tersebut. Jika mereka melihat dari tindakan yang ada, juga sangat disayangkan mereka sering menggunakan identitas agama untuk menyerang simbol negara, yakni Presiden Republik Indonesia yang begitu dihormati oleh masyarakat Indonesia. Keraguan publik seolah mendapat jawaban dengan hadirnya hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman dari Banten yang didukung oleh nakobah-nakobah internasional dari berbagai negara. Bahwa pasca penelitian Kiai Haji Imanuddin Usman tersebut, mencuat usulan dari publik agar para habib melakukan tes DNA sebagai bentuk konfirmasi ilmiah keabsahan keturunan. Namun hal itu justru mendapat tanggapan kurang baik dari para habaib yang enggan melakukan tes DNA, serta adanya oknum habaib yang mengajukan syarat yang menistakan agama. Padahal permintaan publik agar habib melakukan tes DNA tersebut adalah agar publik mendapat kebenaran atas sesuatu yang selama ini diyakini namun belum teruji secara ilmiah, bahkan ditentang oleh berbagai ahli nasab. Bahwa terhadap adanya ketidakpastian informasi untuk publik terkait nasab para habaib ini, pemerintah seolah tidak ingin ikut campur, bahkan seolah tidak mengerti. Padahal publik sangat membutuhkan kepastian untuk kebenaran, yang mana dapat memberi manfaat sangat baik secara nasional maupun internasional, serta sebagai pemenuhan hak warga negara, serta tidak terjadi lagi kejadian-kejadian di masa lampau mengenai arogansi yang disebabkan status nasab ini. Dasar hukum. Ya, kalau orang melakukan somasi kan mesti ada dasar hukumnya. Nah, ini saya bacakan dasar hukumnya. Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak asasi manusia. Nah, adapun pendapat hukum bahwa Gus Puat Pleret adalah warga negara Indonesia yang banyak menerima keluhan masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama di akar rumput mengenai ketidakpastian nasab para Alewin di Indonesia. 2. Bahwa Gus Puat Pleret mendengarkan keluhan masyarakat dan menilai dalam problem ini pemerintah cenderung abai terhadap perhatian masyarakat mengenai problem nasab yang ramai di sosial media. Diamnya negara ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 3. Bahwa Gus Puat Pleret menilai bahwa gugatan warga negara Citizen Lawsuit merupakan instrumen yang dapat dan mungkin akan digunakan untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak warga, termasuk hak warga untuk mengetahui kebenaran nasab
para Bani Alawi. 4. Bahwa Gus Puat Pleret menilai problem nasab ini pemerintah wajib untuk turun tangan dalam mencari kebenaran. 5. Bahwa Gus Puat Pleret memohon pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk membuat sebuah diskusi ilmiah yang terbuka untuk umum disiarkan secara live streaming dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila. 6. Bahwa arogansi para habaib tersebut dalam banyak hal mencederai konstitusi negara Republik Indonesia. Dalam pasal 28 ayat pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip Balawi yang mewajibkan anggotanya untuk menikah dengan sesama keturunan Balawi yang dianggap setara. Pernah ada kejadian di mana keturunan Balawi menikah dengan pribumi dan kiai yang menikahkan justru diancam dan dipersekusi oleh pihak Balawi. Prinsip keluarga Balawi tersebut tentu bertentangan dengan konstitusi kita, sebuah bentuk arogansi primordial. 7. Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan keingintahuan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan mengenai nasab para habib, meskipun dikecam oleh para habaib tersebut, sebenarnya dilindungi dalam konstitusi, yakni dalam pasal 29C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Apa yang hendak dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, Gus Puat Pleret, dan para penjaga NKRI merupakan bentuk pengembangan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat pribumi, terkait juga mengenai kepastian terhadap satu hal yang belum pasti demi kepentingan bangsa dan negara. 8. Bahwa dalam pasal 29C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara. Di sini budaya yang terjadi di mana masyarakat pribumi seakan diperbudak oleh oknum habib perlu dibangun kembali mental harga dirinya. Indonesia adalah bangsa yang besar dan di rumah sendiri kita lebih mulia dari para habaib. Bahwa bangsa Indonesia yang bercita-cita luhur ini merupakan bangsa yang besar, bahwa rakyat mesti dijaga dan menjaga negara dan siapapun yang merusaknya, dari siapapun yang merusaknya. Yang 9, terakhir ini ya, bahwa besar harapan Gus Puat Pleret dan mayoritas masyarakat agar pemerintah dan melalui Kementerian Agama dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan nasab tersebut hingga tuntas. Arkan Aziz Mubarak SH. Nah, ini kayaknya pengacaranya ini. Oke sahabat, saya kira itu ya somasi yang dilakukan oleh Gus Puat, yang hari ini draftnya itu beredar luas di media sosial, yang arahnya ini bagaimana supaya negara terlibat dalam perseteruan nasab kaum Ba'lawi dengan para pribumi ini, dimana memang kalau kita melihat hasil penelitian Kiai Imad, kaum Ba'lawi ini terputus nasabnya, sehingga mereka kalau masih mengklaim dirinya sebagai suriat Nabi, saya kira tidak layak untuk kita dengar karena itu palsu. Jadi kalaupun ada orang-orang atau dari kelompok Ba'lawi yang kita ikuti, kita dengar, itu mereka yang memang betul-betul selama ini memiliki keutamaan-keutamaan dalam hal ilmu pengetahuan agama, ketaatan-ketaatan dan kepatuhan-kepatuhan serta adab yang sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi poinnya di sini adalah, saya kira negara tidak boleh menutup mata, negara harus terlibat dalam rangka menyelesaikan sengketa ini, di mana di dalam tuntutannya itu semestinya diharapkan ke Kementerian Agama memfasilitasi adanya diskusi ilmiah secara terbuka yang melibatkan seluruh kalangan, terutama ahli nasab, termasuk penerbit buku yang memang mengarah langsung ke nasab Ba'lawi, yaitu Kiai Haji Imaduddin ya, penulis bukunya, dan juga melibatkan tentu ahli nasab dari habaib, sehingga semua bisa mengambil kesimpulan apakah betul palsu atau tidak berdasarkan hasil daripada diskusi tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.